Sebelum masuk ke dalam video, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Irfan Arts. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai HPM lagi ya. Tapi kali ini saya bukan membahas tahapan-tahapan seleksi PT HPM. Karena saya sudah membahas mengenai seleksi HPM sebelumnya. Mengenai dari TTK apa itu, MCU juga udah, psikotes online udah, interview udah. Nah, di sini saya akan membahas pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan kepada saya di kolom komentar YouTube atau yang inbox di Facebook, ada yang DM juga di IG gitu. Buat teman-teman yang DM atau inbox yang belum saya balas, mohon maaf ya. Karena hampir pertanyaan yang kalian tanyakan itu hampir sama semuanya. Mengenai kisi-kisi psikotes lah, kisi-kisi interview lah. Padahal untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya share semua video mengenai interview online, psikotes online udah ada kisi-kisinya. Tapi masih ada yang bertanya dan mohon maaf apabila tidak terjawab ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan yang mungkin teman-teman atau kendala teman-teman pada saat mendaftar di PT HPM gitu, yang daftar mandiri khususnya ya, yang ada di web gitu. Nah, yang sering teman-teman alami misalkan pada saat mendaftar gitu, ada tulisan already exit ya pada saat mendaftar pertama kali gitu, already exit. Berarti itu tandanya teman-teman sebelumnya sudah pernah mendaftar di web PT HPM itu sendiri. Jadi email sudah terdaftar dan nick pun sudah terdaftar. Nah, otomatis teman-teman harus mengingat kembali gitu password dan email yang teman-teman lupa gitu. Bisa juga kan misalkan masuk email terus lupa kata sandi gitu kan, bisa disetel ulang sandinya gitu. Nah, terus pada saat teman-teman sudah login dan mau mengisi biodata diri gitu, ada tulisan invalid ya. Nah, kalau invalid ini sering terjadi pada saat penulisan nomor nick gitu. Ada kadang nicknya kekurangan angka gitu, harusnya 16 digit malah kurang. Kadang ada juga yang nulis 0 ya, jadinya malah huruf O. Itu juga bisa jadi invalid. Terus ada juga yang pada saat ngisi kolom gaji gitu ya, seharusnya kan gaji itu tulisnya misalkan gajinya 5 juta ya, 5,000,006 kali. Kalau teman-teman ngisinya 5,0,000,000 otomatis itu invalid. Jadi pada saat mengisi kolom gaji itu jangan dikasih titik ya teman-teman, atau jangan dikasih koma. Jadi tulis polos aja biar bisa kesimpan datanya. Kalau dikasih koma atau titik nanti invalid gitu. Terus ada juga yang bertanya pada saat mau apply gitu ya, apply di lowongan yang tersedia, tulisan apply-nya nggak muncul gitu. Itu tandanya teman-teman berarti sebelumnya sudah daftar dan mungkin gagal ya atau gimana, dan teman-teman belum bisa mendaftar lagi, makanya tulisan apply-nya nggak nimbul gitu. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya sudah gagal tahapan seleksi HPM ini, tenang saja teman-teman. Teman-teman masih bisa mendaftar HPM lagi setelah 12 bulan sejak mendaftar. Misalkan teman-teman sudah daftar bulan Juni tahun 2021, teman-teman bisa mendaftar lagi bulan Juni juga 2022 gitu. 12 bulan atau 1 tahun lah. Nah, kalau gitu. Terus ada lagi, misalkan pada saat sudah mendaftar ya, terus tulisannya di activity kan ada tulisan mengenai itu tahapannya, kita sudah sampai tahap mana gitu. Nah, tulisannya just apply, berarti teman-teman baru saja mendaftar lowongan pekerjaan, makanya just apply dan belum dicek oleh pihak dari HPM-nya. Terus ada juga misalkan teman-teman dapatnya tulisannya not qualified, berarti teman-teman tidak sesuai dengan kualifikasi dari dokumen-dokumen dan jangan tinggi itu berat badan gitu. Nah, kalau gitu ya, kalau misalkan not kualifikasi ya harus ada data yang dirubah gitu. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan juga, misalkan pada saat mau psikotes nih ya online ya, banyak yang nanya awal-awal ke saya, kok ini emailnya belum ada sih, padahal sesuai jadwal kan jam 8 harusnya, kok ini belum masuk. Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman jangan panik.
teman-teman langsung cek kolom spamnya ya. Di situ kadang ada email dari HPM yang masuknya ke folder spam. Jadi langsung aja cek folder spamnya. Jangan bimbang, jangan ragu, atau jangan panik lah gitulah. Santuy aja, santuy. Nah, untuk selanjutnya. Nah, untuk emailnya sendiri pihak HPM tuh yang resminya kayak gimana sih? Nah, untuk email resmi dari PT HPM itu sendiri adalah emailnya recruitment@hpm.co.id. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, misalkan domainnya belakangnya @gmail.com itu namanya palsu, hoak penipuan gitu. Misalkan ada teman-teman yang dapat panggilan seleksi dari pihak HPM tapi emailnya domainnya @gmail gitu, @gmail.com, itu berarti palsu, hoak, penipuan. Waspadalah. Nah, kalau mau tahu mengenai seleksi HPM itu teman-teman bisa ini cari-cari info di sosmed HPM resminya ya, baik di FP dan di IG-nya ya, ada di situ kok mengenai email-email penipu gitu ada. Nah, selanjutnya ada juga yang nanya nih ya, pemanggilan sudah sampai batch berapa? Nah, untuk tahapan perkembangan seleksi dapat dilihat di menu activity ya, yang ada di web itu, activity. Nah, kadang saya menemukan juga kasus misalkan yang ada di activity tidak sesuai dengan yang kita jalani seleksinya. Misalkan kalian sudah melakukan psikotes online tapi tulisannya di situ masih under review, so gitulah, masih qualified, kadang juga belum berubah. Nah, kadang gitu. Pengalaman saya mah juga dulu tuh, pada saat saya sudah melaksanakan dari psikotes, interview pet, yang di web hasilnya cuma qualified aja, nggak berubah-ubah. Nah, jadi menurut saya sih jangan terlalu berpatok pada activity yang ada di web itu sendiri. Nah, terus juga ada misalkan teman-teman nih, misalkan punya teman tapi satu batch itu, sedangkan dia udah dipanggil dan kamu sendiri belum dipanggil, otomatis kan kamu bertanya-tanya sama diri, apa ada yang salah sama diri gue gitu ya. Nah, untuk itu mungkin perusahaan berpikir karena teman kamu itu memiliki kualifikasi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan, maka teman kamu itu dipanggil terlebih dahulu sebelum kamunya nanti dulu gitu, ditelantarkan maksudnya gitu. Bukan ditelantarkan sih, harus sabar lagi nunggunya. Nah, bagi kalian yang belum dipanggil sampai sekarang, sabar-sabar aja kalau di HPM mah. Seleksinya kadang lama kadang cepet gitu, tergantung kebutuhan perusahaan gitu. Nah, ada teman saya juga yang sekarang masih menjalani seleksi HPM dan sudah sampai tahap MCU, masih menunggu panggilan. Udah sebulanan lebih kayaknya mah belum dipanggil-panggil. Jadi mesti gede hati di sini tuh, harus sabarnya besar. Kalau misalkan teman-teman nggak mau nunggu ya inisiatif gitu, cari loker lain gitu. Jangan terlalu berpatok pada HPM. Karena HPM juga ini buka lowongan terus menerus, jadi stok karyawan itu banyak ya. Stok calon karyawan banyak. Jadi itu sistem HPM kayaknya mah cuma nyetok calon karyawan, begitu ada yang habis kontrak atau yang berhenti kerja gitu bisa langsung dipanggil. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah mungkin itu saja ya pertanyaan yang saya kupas hari ini, dan saya juga mau mengklarifikasikan kepada teman-teman yang masih bertanya-tanya kepada saya, apakah saya bekerja di HPM, apakah saya masih kerja di HPM. Nah, jawabannya saya tidak pernah kerja di HPM. Ada pula saya pernah mendaftar seleksi HPM namun gagal di tahapan PET, dan sekarang belum bisa mendaftar di HPM lagi karena belum nyampe 1 tahun setelah gagal gitu. Jadi kalau teman-teman masih menanyakan, abang masih kerja di HPM gitu, makanya nggak saya jawab, karena saya nggak kerja di HPM. Orang tes aja nggak lolos, mana bisa kerja, kecuali bayar orang dalam gitu, canda gitu ya. Nah, untuk abang yang masih menjalani tes seleksi HPM itu, tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tawakal. Semuanya pasti akan ada jalannya begitu kalau rezekinya abang di HPM itu.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf untuk itu. Terima kasih kalau kalian sudah mendukung channel ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya, channel Irfan Art.